Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ellen Karlina dan rekan saya M. Irhan Arya Fatasya. Di sini di mata kuliah Prof. Maya Panorama dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Advance. Baik, sebelum kita memasuki slide yang selanjutnya, di sini ada tinjauan konsep. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbankan Islam dan fokus ke model mudharabah, resiko, dan perbandingan dengan bank konvensional. Jadi di sini kami akan membahas mulai dari model mudharabah, resikonya, terus perbandingan bank konvensional dan bank Islam. Nah, di latar belakang ini sedikit membahas tentang awal mulanya, di mana dimulai dari awal 1970 dengan model mudharabah, 2 tingkat keunggulan pembiayaan bagi hasil. Nah, yang pertama itu meningkatkan investasi, terus efisiensi alokasi, stabilitas, ekuitas, dan pengurangan kemiskinan. Terus ada lagi dominasi instrumen pendapatan tetap atau murabahah karena masalah moral hazard. Nah, bagaimana meningkatkan investasi? Bagaimana efisiensi alokasi? Dan bagaimana stabilitas ekuitas pengurangan kemiskinan? Jadi, makalah ini membahas dan mempelajari sifat-sifat bank Islam dalam teori perbankan kontemporer. Nah, dengan membuat model bank Islam, makalah ini berusaha untuk mengidentifikasi penyebab penggunaan instrumen PS yang sederhana dan kemudian membahas beberapa masalah operasional terkait. Mulai dari sifat bank. Sifat bank itu ada yang bank konvensional, ada bank Islam. Bank Islam juga dibagi lagi, ada bank Islam komersial, ada mudharabah, ada ekuitas, ada aset primer dan sekunder, terus ada sifat resikonya, dan nanti akan dilanjutkan dengan teori perbankan Islam. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang sifat bank konvensional. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya itu apa. Nah, jadi tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Artinya, orang yang memegang saham kita harus mengetahui dan memaksimalkan seberapa besar keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham. Lalu setelah kita mengetahui tujuannya, kita akan mengatur strategi. Nah, strategi ini di mana dikelola di resiko, di mana kelola resiko itu dialihkan ke risiko. Hindari risiko tambahan. Artinya kita harus menghindari kita sudah tahu jika kita menanam saham atau pemegang saham, kita sudah tahu bahwa risiko itu pasti ada. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghindari jangan sampai ada risiko tambahan lagi. Selanjutnya itu ada bank komersial. Apa itu bank komersial? Jadi, bank komersial itu fokus pada deposit, di mana deposit itu berbasis bunga, pinjaman dengan jaminan. Jadi, misalnya seperti ini. Saya mendepositkan uang sebesar 6 juta ke perusahaan. Nah, dengan jangka waktu berapa? 1 tahun atau 2 tahun. Selama
1 tahun dan 2 tahun itu, maka ada orang yang ingin meminjam di bank, maka uang saya tadi secara tidak langsung didepositkan oleh bank. Maka setiap bulannya saya akan menerima beberapa persen dari pendapatan uang yang saya depositkan tadi. Seperti itu. Nah, dari adanya bunga pinjaman tadi, jaminan, yang pasti itu ada resiko utamanya. Resiko utamanya seperti resiko bisnis, ketidakpastian pendapatan. Iya, jelas, karena ketidakpastian pendapatan. Karena ketika kita berbisnis, kita tidak tahu pendapatan kita bulan ini berapa, bulan depan berapa. Kadang pendapatannya, omsetnya tinggi, kadang omsetnya mulai menurun, maka kita tidak bisa memastikan berapa pendapatan yang akan kita terima. Nah, selanjutnya itu ada resiko keuangan, level resiko keuangan. Resiko keuangan itu pasti ada. Karena resiko keuangan, jika resiko keuangan tersebut. Oke, selanjutnya resiko keuangan. Jadi, pada resiko keuangan ini, resiko keuangan itu di mana pengelola keuangan perusahaan seperti resiko kredit, likuiditas, suku bunga, dan solvabilitas. Di dalam resiko keuangan ini, dia membahas tentang resiko kredit, di mana resiko kredit yang terkait dengan kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga perusahaan tidak dapat menerima pembayaran yang diharapkan. Jadi, perusahaan itu menerbitkan kredit karena kemungkinan debitur orang itu akan mengangsur untuk membayar. Namun ternyata ada resiko kredit yang menyebabkan debitur tidak dibayar, jadi menumpuk, maka perusahaan tidak mendapatkan biaya angsuran yang diharapkan. Likuiditas, resiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti membayar hutang dengan tepat waktu, membayar hutang yang jatuh tempo. Itu likuiditas. Jadi likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya untuk keuangan jangka pendeknya. Selanjutnya, resiko suku bunga. Nah, pada resiko suku bunga ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan pendapatan perusahaan. Jadi, dengan adanya biaya pinjaman, maka pendapatan perusahaan itu akan stabil. Selanjutnya, resiko solvabilitas. Resiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Nah, kalau likuiditas tadi jangka pendek, maka solvabilitas ini jangka panjangnya, seperti membayar hutang yang jatuh tempo dalam jangka panjang. Nah, selain itu, dari risiko keuangan itu tadi timbullah dampak resiko. Nah, dampak resiko itu yaitu adanya kerugian finansial, kerusakan reputasi, kegagalan berbisnis, penurunan nilai-nilai perusahaan. Nah, makanya dampak resiko itulah yang akan kita evaluasi sebelum kita menuju ke arah selanjutnya. Kita harus mengetahui dulu dampak-dampak yang akan terjadi.
Nah, namun dalam dampak tersebut terdapat pengelolaan risikonya. Nah, pengelolaan yang baik kita harus identifikasi resiko, analisis resiko tersebut, evaluasi resiko, terus setelah itu kita mitigasi resiko. Kita artinya harus mengurangi atau menghilangkan risiko. Nah, selanjutnya kita harus adanya pemantauan dan pengendalian risiko. Nah, selanjutnya sifat Bank Islam. Jadi, pada Bank Islam itu ada 3. Yang pertama itu model utama. Nah, di model utama itu dibagi menjadi 2. Mudorobah 2 tingkat, mudorobah 1 tingkat. Nah, apa tuh bedanya mudorobah 2 tingkat dan mudorobah 1 tingkat? Gini, mudorobah 2 tingkat itu bagi hasil di aset dan kewajiban. Jadi, mudorobah 2 tingkat itu bank yang bertindak sebagai penghubung antara sahibul ma'al itu nasabah dan mudarif itu pengusaha. Nah, bank ini mengumpulkan dana dari nasabah dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pengusaha untuk dikelola, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati ataupun akad yang sudah disepakati. Nah, maksudnya gimana nih? Belum paham Mas Ian. Yang 2 tingkat itu gimana? Maksudnya 2 tingkat itu jadi seperti ini. Semisal contoh ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, sahibul ma'al itu nasabah, mudarib itu pengusaha. Artinya, sahibul ma'al itu pemilik modal, nasabah. Terus mudarib ini pengusaha, artinya pengelola modal tadi. Jadi yang punya modal ini sahibul ma'al, terus yang pengelola modal ini mudarib. Lalu si pemilik modal ini tadi, si nasabah tadi memasukkan uangnya ke bank. Nah, dan pihak bank ini tadi mengelola uang itu tadi dengan cara setelah dikumpulkan uang itu adalah nih nasabah baru lagi untuk meminjam uang tersebut di bank yang tempat nasabah berinvestasi tadi. Lalu uang tersebut disalurkan ke nasabah yang ingin meminjam tadi, dan dikelola oleh nasabah ini tadi dengan ketentuan akad adanya bunga ataupun suku bunga dengan dibayarkannya ke bank itu dan mendapatkan bunga tersebut, lalu dari pihak bank akan membagi hasil berdasarkan akadnya. Jadi antara nasabah si sahibul ma'al tadi dengan mudarib, dengan artinya pengelola perusahaan ini tadi, dia akan berbagi hasil kayak gitu. Lalu, kalau mudharabah yang 1 tingkat, itu gimana? Jadi, kalau mudharabah yang 1 tingkat itu dia kombinasi antara perbankan dan pendapatan tetap mudharabah. Mudharabah ijarah. Jadi, dalam mudharabah 1 tingkat ini, bank bertindak sebagai mudarib, artinya pengelola modal, dan nasabah bertindak sebagai sahibul ma'al, pemilik modal. Nah, bank ini mengelola dana nasabah dan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jadi, apa bedanya mudharabah 2 tingkat dan mudharabah 1 tingkat? Jadi, mudharabah 1 tingkat itu bertindak sebagai mudarib pengelola modal. Sedangkan mudharabah 2 tingkat itu
Bank bertindak sebagai penghubung di antara pengelola modal nasabah dengan pengusahanya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian deposit. Nah, pada bagian deposit sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu deposit. Ada yang tahu apa itu deposit? Oke, deposit. Deposit itu bisa kita bilang dengan investasi yang dilakukan oleh seorang nasabah pada bank dengan jangka waktu tertentu. Nah, apa sih yang akan didepositkan itu? Apakah berbentuk emas, apakah berbentuk uang, atau berbentuk tenaga? Nah, jadi yang didepositkan itu dapat berupa deposito berjangka waktu tertentu, deposito on call. Oke, nah pada bagian deposit ini, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah Qard Hasan, artinya permintaan dijamin. Maksudnya gimana tuh permintaan yang dijamin? Jadi, Qard Hasan itu merupakan jenis pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa bunga. Jadi pinjaman Qard Hasan itu tanpa bunga. Nah, biasanya itu diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Nah, apakah pada Qard Hasan itu terdapat kriteria? Ada kriterianya. Yang pertama itu ada permintaan, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, permintaan. Nah, pada permintaan itu, Qard Hasan itu diberikan atas permintaan nasabah. Jadi, memang benar-benar pure permintaan nasabah. Yang kedua itu dijamin. Nah, Qard Hasan itu dijamin oleh nasabah yang menerima pinjaman. Artinya dijamin, pinjaman itu dijamin oleh nasabah yang menerima pinjaman. Itu karakternya, ada 2, itu permintaan dan dijamin. Oke, selanjutnya poin yang kedua itu ada rekening investasi bagi hasil terbatas atau tidak terbatas. Jadi seperti ini. Kita ketahui dulu nih, rekening investasi itu apa sih? Kayak gitu. Jadi, jenis rekening yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam berbagai jenis aset seperti saham. Ada yang punya saham, obligasi, atau reksadana. Nah, saham, obligasi, reksadana, rekening investasi ini berupa rekening investasi yang terbatas atau tidak terbatas. Oke, pada karakteristik rekening investasi di sini kita dapat ketahui bahwa bagi hasil itu di mana keuntungannya diperoleh dari investasi dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati, artinya berdasarkan akadnya. Semisal bank dapat 10%, maka bank dapat 10% misalnya, terus nasabah dapat 10%. Jadi adil, ataupun bank dapat 20%, nasabah dapat 50%. Nah, itu sesuai dengan akadnya. Kalau akadnya sama-sama setuju, sama-sama iya, jadi maka bagi hasil tersebut akan terlaksana. Namun, jika dari awal akadnya itu tidak sesuai, maka bagi hasil itu akan jadi problematika di akhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya terbatas atau tidak terbatas. Artinya, rekening investasi dapat berupa rekening investasi yang terbatas atau tidak terbatas itu tergantung pada jenis investasi yang dipilih.
Terus investasi yang dipilih seperti apa yang terbatas dan investasi seperti apa yang tidak terbatas? Ya itu tadi kita lihat dari sahamnya. Kita memilih saham atau obligasi atau reksadana. Nah, selanjutnya poin yang ketiga itu ada karakteristik di mana gabungan bank komersial dan perantara investasi. Maksudnya bagaimana nih bank komersial itu apa, perantara investasi itu apa. Jadi kita ketahui dulu bank komersial itu yang gimana. Jadi bank komersial itu bank yang menyediakan jasa perbankan yang konvensional seperti deposit itu, terus pinjaman dan lain-lain. Nah, adapun pelantara investasinya di mana bank itu bertindak sebagai perantara dan antara nasabah dan pasar modal itu membantu nasabah untuk berinvestasi dalam berbagai jenis aset. Oke, dapat kita lihat di sini adanya perbandingan bank konvensional dan Islam. Kita lihat pada tabel di atas itu adanya aspek, 3 poin di atas ada aspek bank konvensional dan bank Islam. Oke, kita lihat dari segi aspek pembiayaan. Kita lihat pada bank konvensional itu berbasis bunga. Kalau bank Islam itu berbasis bagi hasil dan pendapatan tetap. Lalu seperti apa itu? Bagaimana itu cara menguraikannya? Oke, jadi perbedaan ini tadi dari segi pembiayaannya. Kalau konvensional berbasis bunga, artinya pada konvensional ini ia memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga yang telah ditentukan sebelumnya dan si nasabah ini diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman yang diterima serta mengembalikan pokok dari pinjaman. Misalnya, saya meminjam bank itu 100 juta dengan ketetapan bunga 10% untuk per sebulan untuk pembayaran. Maka selama sebulan itu misal saya disuruh membayar 2 juta. Maka 10% nya itu jadi 2 juta 100. Setiap bulan saya harus membayar 2 juta 100. Artinya saya tetap membayar untuk mengembalikan uang itu dan juga saya membayar untuk suku bunganya. Nah, berbeda dengan bank Islam. Kalau bank Islam itu dari segi bagi hasil. Nah, dalam segi bagi hasil ini, bank itu menggunakan sistem bagi hasil ini disebut dengan mudorobah dalam pembiayaan. Bank berbagi keuntungan dan risiko atas investasi yang dilakukan. Lalu pendapatan tetap. Nah, dengan menggunakan akad mudorobah yaitu jual beli dengan harga yang disepakati sebelumnya sehingga bank dapat memperoleh pendapatan tetap. Seperti itu. Selanjutnya itu risiko keuangan. Kalau bank konvensional tingkat bunganya itu tinggi. Tapi kalau bank Islam rendah karena bagi hasil. Nah, selanjutnya kepemilikan. Nah, kalau bank konvensional itu pemegang sahamnya. Namun, kalau bank Islam itu pemegang saham sekaligus deposan bagi hasilnya. Selanjutnya, dari segi aspek likuiditas, bank konvensional itu dijamin oleh deposit. Nah, sedangkan bank Islam itu variabel bagi hasil. Jadi, bank Islam itu lebih ke bagi hasil mudharabah, sedangkan bank konvensional itu berbasis bunga yang dijamin oleh deposit. Risiko dalam perbankan Islam itu apakah ada? Ya jelas ada
risiko itu pasti ada. Nah, pada bank Islam ini terdapat 4. Pertama itu risiko fidusia. Apa sih risiko fidusia? Itu pelanggaran kontrak atau salah kelola dana. Yang kedua ada risiko komersial, itu tekanan untuk bayar deposan meski laba rendah. Yang ketiga itu risiko penarikan, deposan tarik dana karena pengembalian variabel. Terus tantangan PS moral hazard jangka waktu proyek PS. Selanjutnya ada teori perbankan dan implikasinya. Jadi, teori konvensional itu fokus pada aset, pantau, informasi asimetris, terus fokus pada kewajiban likuiditas deposit, dan diversifikasi untuk kurangi resiko. Implikasi untuk Bank Islam itu pas meningkatkan resiko bisnis, bukan keuangan. Perlu memanajemen likuiditas dan resiko penarikan yang cermat. Maka dari kesimpulan ini, perbankan Islam menawarkan alternatif berbasis bagi hasil, terus tantangan dominasi pendapatan tetap, resiko moral hazard solusinya tingkat penggunaan PS dengan manajemen resiko yang lebih baik, kembangkan instrumen untuk atasi informasi asimetris dan likuiditas, masa depan integrasi prinsip syariah dengan investasi operasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.